malam ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para ikhwah sekalian, ya, teman-teman muslim Bikers Indonesia, Kapter Malang yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, ya. Nikmat sehat ini termasuk nikmat yang enak, yang kalau nanti di akhir itu juga akan ditanyakan, kan termasuk kategori bagian dari umur, ya. Ketika sehat itu kemana aja, ngapain aja. Karena sehat waktunya banyak, waktunya dihabiskan kemana, yaitu jadi pertanggungjawaban kita. Dan mudah-mudahan kita bisa melalui pertanyaan-pertanyaan itu ketika nanti kita di hari akhir. Karena betul kata Nabi SAW, kan apa yang dijanjikan Nabi atau dikatakan Nabi itu pasti akan terjadi, ya. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Seorang hamba itu kakinya itu akan teguh tegak, enggak akan geser. Enggak akan geser sampai ditanya tentang 4 perkara. Ya, di antaranya tentang umurnya. Ya, kalau sekarang ini ada muda-muda nih, masa mudanya. Itu kan ditanya semua, hartanya. Itu akan ditanya semuanya. Kalau sudah selesai perkara itu, baru selesai urusannya. Enaklah mereka, beruntunglah mereka orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya di jalan Allah. Ya, banyak waktunya dimanfaatkan untuk ketaatan, untuk mendekatkan diri, ya, untuk bermajelis ilmu. Dan mudah-mudahan ini salah satu wasilah kita untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita harus menyadari pertama diri kita dulu ini, kedudukan kita nih, ya, posisi kita dalam hal keilmuan di mana. Baru kita bisa ngukur, loh, aku dulu cuman titik 1 ini, baru permulaan, sehingga muncul semangat untuk menuntut ilmu. Itulah yang mudah-mudahan mendekat kepada Allah, kepada Rasulnya, cinta kepada Allah, kepada Rasul. Baik. Kemudian pada kesempatan malam ini kita bahas tentang arkanul iman. Ya. Mungkin kalau secara mendetail membahas tentang arkanul iman ini panjang pembahasannya, ya. Juga kita harus banyak buka kitab. Karena nggak bisa kita langsung ngata ini, bicara ini tanpa ada dasaran, ya. Makanya kita harus, sehingga ya kita baca yang inti-inti saja, permukaannya saja yang sudah pasti valid gitu, sehingga nggak perlu pendalaman. Di antaranya tentang arkanul iman, yang perlu kita ketahui dulu itu tentang iman itu sendiri. Ya, iman itu sendiri. Ya, coba nih, iman itu apa? Monggo berpendapat. Tapi harus sudah ada dalil, ada pendasaran sebelumnya, ya. Iman. Mungkin dengan definisi dengan satu kata saja. Yakin, keyakinan. Yang lain? Teman-teman, tentang iman, keyakinan. Kepercayaan. Ya. Maka kalau bicara tentang iman, ya, kita bicara tentang iman, maka kita mengatakan sesuatu yang ada di dalam hati. Karena apa? Iman itu tidak tampak. Ya, tidak tampak dalam artian ya dia tidak akan terlihat, melainkan ada titik awalnya, ya, usul yang pertama kali terjadi dengan iman itu adalah apa yang terjadi di dalam hati. Kalau hatinya sudah takrir, ya, takrir itu menetapkan pengakuan, ya. Kalau dia sudah menetapkan amantu billah wa bima anzala ala rasulillah. Kalau dia sudah mengatakan saya beriman pada Allah yang turun kepada Rasulullah, maka itu sudah bentuk pengakuannya. Maka di dalam hatinya harus kuat itu, harus betul-betul yakin, jangan sampai ingkar. Ya, karena kalau ingkar rusak keimanannya. Ya, bisa merusak keimanannya.
Makanya kalau bicara tentang iman, maka kita harus meyakini apa yang terletak di dalam hati. Karena iman itu amalan hati. Ya. Dan kalau Islam itu amalan yang zahir. Kita contoh syahadatain. Itu kan taqriru bil lisan. Orang mengatakan, "Saya sudah Islam." Apa yang membuat atau menjadikan bukti dia sudah Islam? Harus lisannya ini, ya, perbuatannya dari lisan ini harus terucap dulu. Terucap dengan lisannya syahadat. Baru dia dikatakan muslim. Ini kan pintu ya. Pintu. Syahadat ini kan pintu. Kemudian kalau dia mengatakan saya muslim tapi nggak sholat, nggak sah nih muslimnya nih. Keislamannya nggak sah. Ya. Apalagi dia sudah tahu sholat ini wajib. Ya, sholat ini wajib. Tapi dia mengingkari sholat, maka kufur otomatis. Apalagi ditegakkan hujjah. Maksudnya ditegakkan hujjah, diajak dialog. Sholat itu loh wajib. Laki-laki, perempuan, muslim, muslimat wajib untuk sholat 5 waktu. Kalau gak wajib, nah inilah dalil-dalil gak wajib. Nah, ini masuk ke kufuran ini. Ya, kalau ulama mengatakan udah otomatis dia murtad, keluar daripada Islam. Log out lah kalau sekarang orang bilang ya. Login, log out gitu ya. Ya, keluar dari keislaman. Nah, kemudian setelah Islam sholat, kemudian dia menunaikan zakat. Kan kelihatan. Puasa kelihatan. Ya. Puasa itu kadang kelihatan, kadang enggak ya. Kalau kelihatan puasa, poso ya. Ya tapi kenyang, diam-diam kok kenyang gitu ya. Lo kok sehari ngeliat segera aja. Ini poso pora gitu ya. Oh iya. Poso ada ya. Ada, makanya puasa itu amalan di antara dua ya. Ada yang dalam hati, ada yang tampak gitu. Ya, mengatakan puasa itu harus dengan yakin puasa, kelihatan puasa. Ya. Setidaknya orang puasa itu kan kelihatan, odok lemes-lemesnya. Gitu. Wajah kalau biasanya cerah, ini kok ada pucat, kadang pucat gitu, ngelesu lah gitu. Iki sore-sore segere gitu ya. Puasa pora iki. Baik. Kemudian yang terakhir haji. Haji apalagi? Tentu tampak sekali, kelihatan sekali ya kalau orang berhaji ya. Tapi itu tentang Islam. Kalau iman itu apa yang di dalam hati. Nah, kita contohkan tentang iman tuh apa yang ada di dalam hati itu kita contohkan tentang cinta. Cinta. Kalau kita mengakui cinta, mengatakan cinta kepada orang, kepada sesuatu yang kita cintai, ya. Itu iman itu apa, kecintaan itu pasti tertanam di hati. Saya cinta istri, cinta anak, ya, cinta harta, ya, itu tertanam dalam hatinya kecintaan itu. Maka tidak akan bisa orang mengetahuinya melainkan cinta itu dia ucapkan pertama, setelah dalam hatinya meyakini ada kecintaan itu, yang kedua dia akan ucapkan itu. Dan ketiga, dia akan menguraikan satu persatu kecintaannya, menampakkan kecintaannya dengan perbuatan-perbuatan. Ya. Kalau kita cinta istri, ya istrinya disayang doh. Ya. Butuh apa? Butuh apa? Dan sedang butuh apa sayang? Tak belikan. Kan gitu. Ini kan yang tampak. Tentu, butuh teman. Nah, butuh teman, ngobrol, ya kan? Iya, itu kedua kali. Aku nggak melok-melok ya. Nggak melok-melok. Lah di delok ini bahaya gitu. Kok keluar malam-malam gini ya deh. Aduh. Lep ya. Aku cuma nyontohkan belanja ya. Butuh apa, lagi butuh apa, sesuatu apa, kan itu ditanyakan, kemudian realisasinya dibelikan. Itu bentuk kita cinta. Ya, makanan. Kadang malam gini kan mau pulang, saya mikir, pulang nih masa pulang tak nih. Dek, butuh apa dek? Tak bawa apa. Itu kan bentuk kita cinta, sayang. Ya kalau belum ada adik-adiknya ya, mah, ya kan papa butuh apa. Ya jangan dipaksa yang gitu ya. Bahaya nanti kalau dipaksa-paksa. Enggak aku dulu gitu. Aku ndelok tembok kok. Aduh. Nah, itu bentuk sesuatu yang memang tertanam dalam hati. Makanya sehingga muncul istilah tentang iman itu
yaitu apa? Tasdiqun bil qalbi, yaitu pengucapan, ya pengikraran, ya keyakinan di dalam hati. Harus nih pertama nih, ya, dengan hati dulu. Kemudian setelahnya apa? Wa amalun bil jawarih. Yang kedua, kalau sudah ada keyakinan dalam hatinya, maka yang kedua realisasikan dalam perbuatan, dalam perilaku, dengan anggota tubuh. Ya. Kemudian kalau sudah, ya, qaul bil lisannya tentu di awal, ya, tentu qaul bil lisan dulu, kemudian tasdiqun bil qalbi, kemudian amalun bil jawarih. Kita ucapkan kita cinta, ya, kita yakini dengan hati kita cinta, kita amalkan kecintaan kita realisasikan, ya, dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Sehingga betul berarti suamiku ini cinta. Ya, dengan bentuk-bentuk waktu-waktu untuk merealisasikan cinta pun beragam lah, ya. Yang umurnya sudah sepuh tahu lah caranya, ya, nggak perlu diajari, ya. Yang muda-muda perlu belajar. Nah, sopo ae wis. Nggak sebut merek, ya. Tapi noleh. Noleh, ya. Pentingan mereknya nggak muncul, ya. Nah, kalau Islam dan iman itu disebutkan dalam satu teks, ya, berarti keduanya ini punya makna beda. Islam itu amalan bil zawahir, ya, amalan-amalan dengan yang zahir, yang tampak. Maka al-iman al-amalu bil batin, ya, amalan dengan batin, dengan hati. Tapi kalau keduanya disebutkan secara terpisah, ya, maka salah satu masuk kepada yang disebutkan. Contoh misalkan Nabi menyebutkan iman itu ada 73 atau 71 cabang misalkan, ya. Nah, dibentuknya apa? A'laha, kata Nabi. Sebutkan dulu yang paling tingginya la ilaha illallah. Berarti kan yang Islam tadi masuk di dalam iman, disebutkan seperti itu. Sehingga nggak bisa dipisahkan, itu nggak bisa, mesti akan ikut gitu loh. Ya sama lah kayak istri dengan suami, nggak bisa dipisahkan. Ya, dimanapun tetap akan ikut. Ya, sekarang WhatsApp, telepon video call dan seterusnya. Itu dalam artian satunya ikut, tetap mengikut kepada suaminya atau istrinya. Tab yang berikutnya, ya, yaitu tentang cabang-cabang tentang rukun-rukun iman itu sendiri. Kita udah tahu rukunnya ada 5, iya dah. 5 apa 5? 6 rek. Ya 6. Serubut cek kopine, ya. Ya, bismillah. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah, maka harus dibuka dulu pintu imannya. Ya, pintu imannya dengan syahadat tadi. Ya, pintu keimanan dengan syahadat. Maka muncul setelahnya, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunduk. Kita cinta, kita mengharapkan, ya, kita merindukan, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua buah daripada keimanan kepada Allah. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an banyaklah ayat-ayat yang bicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya di situ kalaupun tidak langsung, ya, tidak secara tekstual, berarti secara maknawi tetap akan kembali kepada merujuk kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat mendasar sekali. Ya, sangat mendasar sekali. Allah sebagai ilah yang kita yakini sebagai satu-satunya. Nah, ini dalam bahasa Arab bedanya wahid dengan wahid. Wahid dengan wahid. Ini beda. Kalau antum mengucapkan ini kepada istrinya, kalau istrinya paham bahasa Arab, ya, itu bisa geger gitu. Bisa geger. Istriku anti wahidah fi hayati. Ya, dengan anti wahidah fi hayati. Kata wahid itu memaknai satu, tapi bukan satu-satunya. Kata wahid satu, tapi bukan satu-satunya. Ini saking luasnya bahasa Arab, ya.
Cuman beda, ini alif, yang satunya alifnya dibuang ganti ya. Tempatnya beda juga, ini setelah waw, yang satunya ya-nya setelah ha. Ya kan? Kalau wahid ya hanya satu-satunya. Itu tak wis enggak ada lain dia nih. Makanya kalau kita bilang ilah Allah itu cuma satu, nyatanya sesembahan itu cuma satu, nyatanya enggak demikian ya kan? Sesembahan banyak. Tapi kalau kita mengatakan hanya satu-satunya yang berhak, maka betul wahid. Hati-hati loh ya. Gitu, terutama istrinya belajar bahasa Arab ini. Ulang anak salah ngomong, maksudku ya wahid. Tapi jangan kepikir keluarnya wahid. Ya, itu antara bahasa Arab, keagungan bahasa Arab. Memang kalau dalam bahasa Arab tuh banyak sekali ya. Kalau satu kosakata itu ya, satu kata kerja itu bisa menjadi puluhan kata turunan berikutnya. Ya. Sehingga kalau kita belajar bahasa Arab tuh nggak ada habisnya, nggak akan habisnya. Sama lah kita mempelajari Al-Quran gitu. Al-Quran tuh kalau kita pelajari seumur hidup mungkin setengahnya nggak kita kuasai. Ya kan, nggak kita kuasai, habis waktu kita. Ya, habis waktu kita. Makanya kita dianjurkan zikir yang terbaik, ya zikir adalah Al-Quran, baca Al-Quran. So banyak-banyaknya. Karena satu kebaikannya dilipat gandakan 10 kebaikan. Ya kalau Allah berkehendak sampai dilipat gandakan sampai tidak ada batasan. Karena semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita kembali yang pertama, iman kepada Allah. Ini harus kita tanamkan betul. Ya, kita tanamkan betul imanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala fisir wa alaniyah. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau sendiri, dan juga dalam keadaan yang terang benderang atau rame-rame. Karena kalau kita bicara iman ini kadang kalau lagi bareng-bareng tuh enak. Untuk beriman tuh enak. Kenapa? Saling ingatkan tuh bisa. Tapi kalau sudah dalam kamar sendiri, ya itu yang namanya syaitan itu nggak pernah ridho kita berbuat baik. Ya, jangankan kita untuk melakukan zikir ya, kita untuk zikir sedikit aja, untuk baca Quran aja itu udah disembul, ngantuk lah, tidur lah. Sehingga betul-betul kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setan enggak akan pernah ridho. Makanya yang paling banyak gangguannya ketika mencari ilmu itu santri. Ya baik itu santri yang nyantri, yang mondok, atau santri yang dari majelis ke majelis. Ya, di majelis kok mangap, ya nguap, tasaum, berat matanya. Itu gangguan semuanya. Gangguan semuanya. Karena keriduan setan itu tadi, ketika kita ingin mendekat kepada Allah tuh nggak akan pernah suka dan akan terus mengganggu. Nah, apabila kita dibarengi dengan iman yang kuat, iman yang baik, iman yang jujur, karena kejujuran ini penting. Kita mengatakan iman tapi nggak jujur, ya, maka Allah tuh mengetahui apa yang di dalam hati, dan Allah akan juga menguji. Jangan sampai nih kita mengatakan saya beriman, terus tenang aja, nggak akan diuji, pasti masuk surga. Ada dalam ayat, jadi dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 214, jangan pernah kalian mengatakan beriman kemudian nggak pernah diuji, bahkan kalian nggak pernah melihat ujian kaum sebelumnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3, jangan kalian mengatakan saya sudah beriman kemudian kalian merasa tidak pernah diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, dan sungguh kami tahu orang yang jujur dan orang yang dusta. Ya, kita kalau ingin merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita imani asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentang Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Jangankan yang kita sudah niat-niatkan, terbesit sekilas saja, ya, sekilas saja, itu Allah sudah tahu. Karena apa? Semuanya diciptakan dengan takdirnya, nggak akan pernah lewat dari catatan. Ya. Nanti kalau takdir kita bicara sendirilah ya. Penting ini tentang keimanan ini, apa yang dalam hati kita lewat sedikit terbesit untuk melakukan, maka itu Allah sudah tahu. Kalau berupa kebaikan, dia terbesit dalam hatinya untuk mengerjakan, kemudian lah kok nggak dilakoni, enak. Kenapa enak? Dapat satu kebaikan. Itu adilnya Allah nih. Sedangkan kalau keburukan, ya, terbesit dia untuk melakukan, ya, terbesit dia untuk melakukan keburukan,
tapi dia tidak mengerjakannya, tidak jadi, mau maling nggak jadi, ya. Lek takut anjing masuk nggak ya? Ya. Wah nggak sido. Paling tidak udah baik lah ya, nggak jadi gitu ya. Tapi yang lebih tinggi kalau dia takut Allah tuh lihat. Nah itu ada satu kebaikan untuk dia. Tapi kalau dia melakukannya, satu keburukan untuk dia. Kalau yang beriman tadi, dia ingin melakukan kebaikan tadi, ya, kemudian nggak jadi, satu kebaikan. Tapi kalau jadi, dua kebaikan. Itu adilnya Allah tuh nggak ada hitung-hitungannya, nggak bisa, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba-coba untuk menghitung nikmat Allah tuh nggak akan pernah bisa. Iman itu nikmat. Dikumulasikan dengan angka, ya, dibentukkan atau ditulis dengan angka, itu susah. Nggak bisa. Yang ada tuh angka kayak 8 yang miring itu loh. Tanda yang tidak terbatas itu. Apa itu sebutannya dia? Lali nggak belajar matematika. Iya, simbol itu kan, simbol 8 yang miring itu. Itu tanda tidak terhingga. Saking baiknya, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada hambanya. Nah, kemudian yang kedua, ya, mungkin itu terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya, sebagai yang melindungi, yang mengawasi, yang mengijabahi doa. Ini juga kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perihal kita memandang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus kacamatanya orang yang beriman. Dalam artian misalkan dalam hal doa, ya. Kita yakini bahwasanya doa itu pasti diijabahi. Itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya kan, Allah enggak akan mengingkari janjinya. Dan dalam surah Al-Baqarah juga, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya kan, kalau ada hamba meminta kepadaku, maka bertanya tentangku, maka jawablah, aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku ijabahi doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuahkan banyak hal. Ya, keimanan kita. Dan dalam berdoa kita harus menanamkan keimanan. Kita yakini Allah mengijabahi doa, Allah itu dekat, ya. Tapi jangan dibatalkan dengan satu hal. Karena banyak di antara kita dalam hal berdoa mungkin, ya, itu melakukan yang namanya isti'jal. Tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Baik itu dalam doanya terburu-buru sampai belepotan, enggak jelas atau tidak lantang untuk apa yang didoakan. Atau bahkan ketika sudah berdoa itu malah mengatakan, saya udah doa, banyak kali doa. Kadang orang ini orang yang futur, ya, orang yang sudah lelah dengan kehidupan. Ketika curhat ke ustadz kadang muncul ada kata-kata, ya, enggak semua, mungkin sebagian lah, ya. Tapi muncul kalimat ini, saya sudah berdoa, banyak saya berdoa untuk meminta ini, minta itu, ya, minta kebaikan dan seterusnya, tapi nggak diijabahi sama Allah. Nah inilah kalimat ini, ya, dinamakan dengan isti'jal. Karena para ulama mengatakan kalau kita berdoa maka kita yakin ijabah itu ada 3 bentuknya. Jangan kita minta kemudian itu yang diberi. Misalnya minta rezeki yang diberi. Tapi rezeki pun harus dipaparkan lagi, dijelaskan lagi. Ada rezeki itu rezeki yang betul-betul bentuknya barang, uang, ya. Atau rezeki itu nikmat sehat itu rezeki, nikmat umur panjang itu rezeki, ya kan? 3 hal ini tadi apa? Yang pertama, ya betul, diberikan apa yang diminta sesuai dalam kadaran Allah, kadar atau ukurannya Allah, bukan ukuran kita sebagai hamba. Lah minta uang sekian diturunkan sekian, enak men, ya. Ya kan? Tentu Allah sudah mengaturnya diberikan sekian dan dikumulasi mungkin akan sama. Tapi kan kita nggak pernah ngitung. Nikmat diberikan banyak itu nggak pernah dihitung. Tapi satu ujian langsung, ya Allah, nggak adil lah ini. Kata-kata yang gini juga merusak keimanan. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Ya mungkin kita ambil contoh, misalkan kita pengen berangkat ke suatu tempat, ya, mengendarai kendaraan. Qadarullah nggak jadi. Udah niat, saya udah mau berangkat ini. Tapi qadarullah nggak jadi berangkat. Berita di sana terjadi kecelakaan. Harusnya bersyukur dong, alhamdulillah diselamatkan. Mungkin buah-buah dari doa-doa kita.
Yang ketiga, ditangguhkan ijabahnya. Yaitu apa? Ditangguhkan sampai nanti dari akhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kita yakini aja. Kita tuh tugas kita tuh apa? Beramal, beribadah. Ya kan? Masalah perealisasiannya itu Allah Subhanahu wa taala sudah atur semuanya, step by step. Sama sepertinya kita usaha ya. Kita usaha itu kan mengusahakan yang terbaik, tapi hasil itu kan kadang berbanding terbalik dengan usaha. Pengennya usaha ini untung sekian, tapi dapatnya cuma setengahnya, harus muter lagi gimana setengah ini untuk berbuah lagi. Itu kan usaha-usaha kita. Tapi kan kita nggak tahu keadaan. Contohnya kita ketika tahun 2020 pandemi, merintis usaha, kita nggak pernah tahu ternyata di bulan Maret itu pandemi, dilarang semuanya, nggak boleh keluar rumah. Kita nggak pernah tahu. Hingga apa? Usaha kita yang awalnya ini sudah direncanakan dan dihitung-hitung, hasilnya lah sekian. Ya, sampai dapat sekian, wis itu untung bersih, ini untuk kelola lagi. Oh, pandemi di bulan Maret. Siapa yang nggak ngeluh? Langsung bonyok wis rasanya ya. Tapi itulah namanya kita manusia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Dalam surat Luqman, Allah udah mengatakan, kalian nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Dan di mana kalian mati pun kalian nggak akan tahu. Tapi meminta yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wa malaikatihi. Wah, ini suwe itu ya. Loh iya panjang ya. Iya. Loh di situ dikit cuma 3 baris ya. Iya. Oh iya 3 baris lah kitabnya. Kitabnya 3 baris. Iya. Yang kedua wa malaikatihi. Malaikat ini udah jelas ya, penciptaannya dari nur, dari cahaya. Ya. Yang mereka diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat taat. Cuman sifat taat aja, mereka nggak punya nafsu, nggak punya syahwat. Ya, malaikat cuma diciptakan dengan sifatnya sifat taat. Sehingga mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, dan mereka nggak bermaksiat. Enaknya jadi malaikat. Sayangnya kita bukan malaikat. Ya, sayangnya kita bukan penduduk langit. Malaikat ini kan penduduk langit. Setiap hari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok diganti dengan yang baru. Yang lainnya ada di Sidratul Muntaha. Mereka tawaf di sana. Ya. Mungkin kalau kita baca sirah Nabi Isra wal Mi'raj, nah itu ketemu nanti. Ya, cerita-cerita itu ketemu. Tapi lek bahas cerita itu tambah suwe maneh. Iya, sakno Mas Hadi gitu. Nah, untuk malaikat ini ya tentu yang kita ketahui bersama dan jelas ya, yaitu bahwasanya Sayyidul Malaika itu adalah Jibril. Pemimpinnya adalah Jibril. Yang di dalam riwayat Jibril itu punya sayap 600. Yang kalau dikepahkan ya, mengembangkan sayapnya itu ufuk timur barat tertutup sudah. Dan Nabi melihat Jibril ketika di awal-awal diturunkan wahyu itu sekali, dan Nabi takut. Ya, takut. Kita dengar suara dikit wis takut ya. Lewat ada suara sesuatu udah lewat, wah gelap iki wis ngegas saya. Saking takutnya. Ini Nabi jalan ya, ngelihat Jibril dengan wujud aslinya. Sampai pulang, dathiruni zambiluni dathiruni. Tolong selimuti. Ya. Tapi istri tadi, kembali ke istri ya. Inilah perannya istri itu. Memang betul istri di balik suami yang sukses itu ada istri nih, penopang nih, pendukung. Hah? Kalau dua lebih. Nggak ikut-ikut aku ya. Tapi kalau Quran bilang ya maksimal itu 4. Ya, tapi jangan lupa, lek nggak iso ya 1. Ya, lek nggak iso adil, kuncinya kan adilnya, berarti 1. Ya. Jangan ngotot. Maka kalau ngotot bahaya nanti. Ya, itu maksimal 4. Jangan dipotong dan jangan main tambah-tambah. Jangan matematika ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini agak bahaya juga. Ya, jangan Al-Qur'an digoroi ya. Diakali ya. Ya, cuman keistimewaan untuk Nabi saja yang punya istri lebih dari 4. Ya, cuman keistimewaan untuk Nabi. Setelah syariat turun, istri itu maksimal 4. Tapi kata kuncinya adil. Tapi ini yang kita harus teman-teman sekalian. Ada ayat di dalam surat An-Nisa itu yang mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum.
Ya. Kalian tidak akan bisa berbuat adil kepada perempuan-perempuan kalian walaupun kalian mengusahakan. Ini agak bahaya. Berarti sifat adil ini memang susah untuk didapatkan. Ya, susah untuk didapatkan dan tidak semuanya diberikan nikmat punya sifat adil. Ya. Untuk mengukurnya, ukurlah sendiri dalam kehidupan. Antara anak satu dengan anak dua, adil belum nih? Nah, itu aja kita udah bisa ngukur tuh. Ini anak, cintanya sama seperti cinta dengan istri, kita sayang. Ya, kita sayang karena sudah diliputi oleh Allah dalam surat Al-Imran mengatakan diliputi manusia itu dengan syahwat, dengan nafsunya, kecintaannya kepada anak, istri, hewan tunggangan, harta. Itu semua udah. Sehingga kita bisa ngukur anak satu, anak kedua. Cintanya bisa dirasakan, keadilannya bisa kita lihat. Nah, kalau situ kemudian dilarikan ke gambaran kalau saya punya isi 1, 2, ya apa adilnya? Wah, susah ternyata wis siji ae wis. Gitu ya? Ya jalan ya. Ya, mudah-mudahan disegerakan. Amin. Yang belum yang disegerakan, yang sudah mudah-mudahan bisa adil. Amin. Amin. Kenceng ya. Iya bisa adil lah ya, bisa berbuat adil. Dan nama-nama malaikat juga ada yang tertulis, dalam artian ada yang tertulis dalam nas, ada juga yang tidak. Ada yang disebutkan sifatnya, ada yang disebutkan memang namanya. Ya, seperti nama Jibril, yaitu memang namanya malaikat, ya. Malaikat maut, ya namanya memang malakul maut. Ya, itu dalam Al-Qur'an ada. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain yang tidak ada di dalam nasnya, yaitu memang bukan. Sedangkan misalkan Raqib, Atid, ya Atid ya. Ini bukan namanya, tapi sifatnya. Ya, pensifatnya, yang satu pengawasan, yang satu datang. Ya, istilahnya apa, yang mengawasi, yang menulis. Ya, itu dituliskan di dalam surat Qaf, yaitu bahwasanya bukan namanya dan ulama bersepakat itu bukan nama, tapi sifatnya. Ya, sifatnya bahwasanya sifatnya mereka seperti itu. Kemudian ada mungkar, ada nakir. Ya, itu jelas kalau mayat sudah dikuburkan. Ya, sudah dikuburkan, ditutup, ya, kemudian ditinggalkan oleh semuanya, oleh orang yang berziarah, yang mengantarkan, maka datang 2 malaikat. Disebutkan namanya, malaikat mungkar, malaikat nakir. Ya. Itu sekilasnya untuk kita tentang para malaikat, yang mana malaikat ini adalah makhluk yang memang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaannya. Diciptakan dari sesuatu yang indah, yaitu cahaya. Kita melihat cahaya aja indah itu. Ya, coba bayangkan tanpa cahaya ini, gelap gulita ini. Tanpa lampu aja, mati lampu itu kan langsung nggak bisa melihat apa-apa. Itu berarti keindahan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kutubihi, yaitu beriman tentang kitab-kitabnya. Nah, ini kalau kitab-kitab yang diturunkan apa ya, kitabnya tuh? Zabur, Taurat, Injil, Quran. Ya kan? Tapi ada yang mungkin sering luput, suhuf. Ya kan? Suhuf, lembaran-lembaran. Ini kitab, tapi bentuknya suhuf, lembaran-lembaran. Dan itu dimaktub dalam Al-Qur'an, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya kan? Ada. Dan itu diturunkan. Terkait dengan ini, maka para ulama mengatakan kalau terhadap kitab-kitab yang sebelumnya kita imani memang pernah diturunkan, dipegang oleh seorang nabi ketika itu yang sudah disebutkan tadi itu, ya, hanya saja sekarang tidak otentik lagi. Ya, sekarang tidak sama dengan apa yang dahulu turun, maka sangat berbeda. Kita contohkan kitab umat Nasrani, ya, di zaman sekarang itu kan sudah ada revisi, apa istilahnya kalau mereka namanya itu Perjanjian lama, perjanjian baru. Ada apa ya jenenge ya, lali aku. Pokoknya ada ini apalah gitu. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang satu ini beda dengan sebelumnya. Yang ini berbeda lagi dengan sebelumnya. Ya, sehingga nggak otentik lagi, nggak sama lagi nggak orisinil lagi dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an, ya, Allah jaga dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surat Al-Hijr. Sesungguhnya kami turunkan az-zikr, Al-Qur'an, dan kami pula yang menjaganya. Ya. Allah turunkan Quran dan Allah jaga.
Dan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an kita runut nih. Di zamannya Nabi, Al-Qur'an turun berangsur-angsur. Ya. Tapi yang pertama kali turun adalah dari tempatnya yang awal, ya. Kemudian ke langit dunia, itu turun dalam satu kali turun, satu kitab utuh. Tapi turunnya dari langit dunia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hasbal zawahir, hasbal hawadith, sesuai dengan kejadian-kejadian. Ya, turun berangsur-angsur. Ada yang turun sebelum hijrah, ada yang turun setelah hijrah. Nah, ketika sudah turun semuanya, ya, dan Nabi sudah Nabi di akhir masanya sampai wafat, Al-Qur'an itu terjaga di dadanya para sahabatnya. Ya, ada Zaid bin Thabit, bin Mas'ud, ya, dan sahabat-sahabat yang lain lah. Ya, yang mereka semua penjaga Al-Qur'an. Yang itu mereka hafal Al-Qur'an. Dan para sahabat ini pun disebar ke beberapa wilayah untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dan kita harus yakin juga bahwasanya Al-Qur'an ini turun itu dengan 7 lahja, dengan 7 logat. Ya, dengan 7 logat. Ada yang dibaca dengan, misalkan ada yang baca dengan yatana walu, ya, ada yang baca dengan tatana walu. Kita yakini itu betul, nggak ada salah. Kenapa? Karena itu riwayat. Dan Nabi pernah talaki dengan Jibril itu dengan demikian. Sehingga ada satu contoh, itu sahabat Umar sama sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau saya nggak salah, radhiyallahu anhuma. Itu mereka geger tentang ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dibawalah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa, dilaporkan, Nabi, Ibnu Mas'ud baca Quran kayak gini. Ini nggak sama seperti yang saya diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Ibnu Mas'ud baca, radhiyallahu anhu. Kemudian selesai, cukup kata Nabi, Umar baca. Umar juga baca. Selesai, maka Nabi mengatakan seperti itulah Al-Qur'an diturunkan. Bahwasanya yang Abdullah bin Mas'ud dan Umar baca, dua-duanya betul. Ya, dua-duanya betul. Hanya saja di kalangan kita masyarakat, ya, itu tidak terlalu terkenal. Ya, tidak terlalu terkenal. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang menguasai untuk ilmu-ilmu qiraat ini. Ya, ketika membaca beda dikit, wah ini bid'ah ge, ini sesat ge. Ini kan bahaya juga. Ya kan? Memang harus didasari dengan ilmu dulu. Ya, saya pun demikian. Ketika awal mondok dulu, ada syekh dari Jazair ngimami. Lah kok bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa kok bisa gini? Saya udah merasa gak sah sholat saya. Tapi bukan gak sah sholat saya yang jahil. Ketika itu saya yang bodoh, yang gak tahu ilmunya. Setelah belajar, setelah datang ilmunya, oh ternyata gitu, ada baca gini. Itu semua betul. Tapi kembali, Al-Quran dijaga oleh para sahabat. Ya, ketika zamannya Abu Bakar, itu sudah ada penulisan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya. Tapi belum semuanya. Yang dikumpulkan ketika zaman Abu Bakar itu adalah fokusnya Abu Bakar ketika memimpin itu memerangi kaum murtad, nabi palsu, kemudian orang yang enggan bayar zakat. Sedang fokusnya berkurang untuk Al-Quran sehingga tidak semuanya terkumpulkan. Dilengkapi di zamannya Umar radhiyallahu anhu. Semua tulisan-tulisan Al-Quran dari para penulisnya, penulis wahyu, dikumpulkan, disimpan di rumahnya Hafsah. Tapi belum ditulis, disalin. Masih dalam bentuk tulisan-tulisan di bermacam tempat. Ada tulang, ada batu, ada kertas, ada kulit. Ya. Baru di zamannya Utsman, itu dikumpulkan, diminta Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dengan para sahabat yang lain untuk nuliskan jadi satu mushaf. Namanya Mushaf Imam. Mushaf Imam dengan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Kata Utsman radhiyallahu anhu, kalau kalian berbeda pendapat tentang penulisannya, kembalikan ke lahja Quraisy. Karena dengan bahasa itulah Al-Quran turun. Sehingga nggak ada perbedaan, ditulis dengan satu lahja. Tapi Quran pertama ditulis itu nggak ada harokat, nggak ada fathah, kasroh, dhammatain, dhamma, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Karena bisa membacanya dengan metode talaki, belajar langsung.
Ya. Kalau kita baca mushaf yang dulu mungkin kan kita bisa lihat ya, manuskrip yang dulu-dulu itu memang nggak ada harokatnya. Nah, kita baca sekarang enak, kita tahu ini bacaannya apa. Ya, ini surat ini buka Quran asli Mas. Iki podo iki, ya kan? Berarti otentik, sama. Ya, itulah bentuk mukjizat penjagaan Al-Qur'an, bentuk bahwasanya jujur Allah tuh memang menepati janjinya. Kalau diturunkan Al-Qur'an dan kami jaga, Allah jaga betul. Sampai sekarang orang kalau ingin memanipulasi Quran itu nggak bisa, karena ketika satu ayat terbacakan, ya jangankan satu ayat terbacakan, ayat yang betul tapi suratnya keliru, penghafal pun tahu. Ya seperti dulu kan ada kasus ini dalam surat ini padahal ayat ini surat ini kan, itu ada kasus dulu gitu. Nah ini salah, ya, penghafal akan tahu. Anak-anak sekarang yang TK, yang SD itu pun menghafal surat, masya Allah ya, indah. Ya, dan banyak penghafal Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, kalaupun tidak kita langsung, mudah-mudahan orang-orang setelah kita dari keluarga kita itu ada penghafal Al-Quran. Ya, sehingga bisa menarik kita, menarik untuk naik surga bareng-bareng. Ya. Kemudian yang berikutnya, warusulihi, kitabnya sudah dan rasulnya. Maka kalau rasul ini, ya ada nabi, ada rasul. Kita harus bedakan ini, ya. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Dan ini kan kaidah umum, kaidah yang umum lah, semuanya sudah bisa tahu lah. Sehingga kalau rasul berarti khusus mereka yang membawa risalah baru. Yang membawa risalah baru. Walaupun dikatakan di dalam Al-Qur'an Rasul itu diutus dan diturunkan bersama dengan mereka itu adalah kitab atau pegangan, ya. Tapi hakikatnya tidak semua nabi itu rasul, tidak sudah pasti rasul semuanya adalah nabi. Ya. Nah, untuk rasul sendiri ada yang dijuluki dengan Rasul Ulul Azmi, ya 5 orang. Siapa aja 5 orang tuh? Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, Ulul Azmi. Ya, ini sebutan nabi yang paling bersabar, paling teguh kesabarannya, paling kuat terhadap cobaan. Ya, 5 nabi tersebut dan sebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an. Cuman satu ayat aja yang bicara tentang Ulul Azmi ini dalam surat Al-Ahqaf insyaallah. Dalam surat Al-Ahqaf akhir-akhir. Ya. Nah, kemudian Rasul ini tidak ada kewajiban mereka untuk menekankan seseorang mendapatkan hidayah. Karena tugas mereka yang utama adalah tabligh. Hanya menyampaikan saja. Masalah hidayah itu di tangan Allah. Kita ambil contoh Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh yang paling panjang tuh, ya. Dakwanya, pengikutnya nggak banyak, bahkan keluarganya sendiri itu juga nggak beriman, ya. Itu Nabi Nuh, anaknya sendiri juga tidak beriman, ya. Dan nabi-nabi yang lain lah, ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, pamannya yang ketika berdakwah di Mekah itu menjadi pelindung, tamengnya Nabi, tapi di masa akhir hidupnya pun tidak beriman. Bahkan cuma diminta Nabi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Itu jadi hujah saya kepada Allah. Tapi di sebelahnya ada setan. Ya, Abu Lahab ini, Abu Jahal, ya, mengatakan, kamu ingin tinggalkan agamanya Abdul Muthalib. Ya kan? Ini setan betul ini. Setan dari kalangan manusia. Jelas-jelas permusuhannya. Nabi bilang lagi, ini jawab lagi, Nabi bilang, sehingga wafat dalam keadaan tidak beriman. Itu bentuk bahwasanya memang hidayah itu nggak ada yang bisa meyakinkan, menekankan seseorang bisa dapat hidayah. Tapi kita bisa mengantarkan step-step untuk bisa mendapatkan hidayah dengan cara belajar. Dirangkul teman-temannya, dirangkul untuk beribadah, dirangkul untuk belajar. Mudah-mudahan dari situ hidayah itu muncul, ya kan? Banyak kok orang-orang yang kalau kita baca cerita-cerita, ya, orang dapat hidayah itu dari dengar kajian ada. Orang dapat hidayah dari pengen merusak Al-Quran juga ada. Ya kan? Pengennya memanipulasi Al-Quran, mencari kesalahan Al-Quran, tapi kok akhirnya malah beriman juga ada. Ya kan? Sehingga memang hidayah itu gak bisa
didapatkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Bahkan Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka masalah Rasul, ya mereka hanya bertugas sebagai tabligh, dan mereka pun semua yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tahu namanya ataupun yang tidak diketahui, kita wajib beriman. Ya, kita wajib mengimani bahwasanya memang pernah ada Rasul yang diutus. Ya, tapi memang ada yang diketahui namanya, seperti di kita kalau dulu belajar kan nama-nama Nabi 25. Ya kan? Padahal lebih dari itu, lebih banyak dari itu, ya. Allah alam kalau jumlah aslinya. Ya. Tapi banyak lah ya dalam kategorian lebih dari 25 tentang nabi dan rasul. Baik, yang dua terakhir wabiyaumil akhir, ya. Yaitu beriman tentang hari akhir. Nah, ini banyak pengingkaran karena belum merasakan, ya. Karena belum merasakan, maka mereka mengatakan belum tahu aja rasanya kok bisa beriman. Ya, belum tahu kejadiannya sudah bisa beriman. Tapi hakikatnya yaumil akhir itu ya memang ada. Kalau pengen merasakan yaumil akhir, maka kita rinci kejadian-kejadian alam, ya, yang pernah terjadi. Itu sekelumit, ya, sedikit dari kejadian-kejadian nanti di hari akhir. Ya, sedikit saja itu. Kematian pun itu adalah pintu untuk memasuki hari akhir. Ini kan, bagaimana tidak? Nabi sudah mengatakan nanti ditiup trompet itu, sangkakala ditiup, kemudian dunia ini akan hancur. Sebelum itu pun manusia sudah dihembuskan angin yang kalau melalui ketiaknya wafat tuh. Ya, itu semua ada. Berarti kematian di hari akhir itu ada. Dan nggak perlu jauh-jauh. Sekarang pun orang meninggal banyak. Sehingga orang yang mengingkari hari akhir itu ya termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun dia mengatakan keimanannya memang enggak sempurna dan rusak imannya. Ya, orang yang merusak keimanannya, apalagi kalau sampai kepada tingkat kufur, maka tidak ada tempat kembalinya melainkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, orang yang bisa masuk surga itu yang masih ada keimanan dalam hatinya walaupun sedikit, ya, tapi dosanya memang terlalu banyak sehingga Allah sucikan dulu. Dan setelah suci, dan masalah waktunya itu yang kita nggak bisa ngitung. Ya, 1 hari di sana di hari akhir itu 1000 tahun, ya kan, 1000 tahun. Dan kita nggak bisa ngitung berapa hari di sana. Lek bertahun-tahun dikali-kalikan ya angel. Lebih enak ngitung keuntungannya. Ya kan, susah ngitungnya. Sehingga Allah sucikan dulu semuanya, dibersihkan dari dosa, baru dimasukkan surga. Dan surga yang paling rendah pun itu, ya, kenikmatannya adalah seperti dunia dan seisinya. Itu surga yang paling bawah. Dunia aja kayak gini, enaknya kayak gini, kita bayangkan, ya kan, apalagi kalau dapat Firdaus. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan kita ditempatkan di surga yang terbaik. Tapi jangan lupa kita beramal, tapi ya jangan ngarep-ngarep tok. Sama pengen nikah ngarep-ngarep nikah, nggak ada aksi, ya kan, susah, ya. Ya kan? Angel. Nah, ini terkait dengan wabil yaumil akhir. Dalam ayat Quran juga banyak, ya. Digandeng-gandeng dengan antara keimanan ini satu dengan yang lain itu digandeng. Ya, digandeng maksudnya disebutkan secara berurutan. Ya. Itu kita singkat aja. Dan yang terakhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang terakhir masalah takdir, ya. Takdir ini agak bahaya kalau dibahas, ya. Apalagi kalau muncul bisa berubah apa enggak. Nah, itu lebih baik diem dah, ya. Ya, dalam artian mengapa? Takdir ini, kalau Nabi SAW itu mengatakan i'malu fakullun mukhayyarun musayyarun lima khuliqalahu, ya. Beramallah karena semuanya dimudahkan untuk melakukan apa yang sudah dia diciptakan, ya. Apa-apa yang sudah dia diciptakan. Makanya kalau takdir ini kita yakini bahwasannya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang paten dan akan terjadi. Pasti terjadi. Ya. Kalau kita pengen lihat contoh takdir itu adalah pada anak-anak kecil.
Kalau kita pengen lihat terlalu jauh, susah lah. Kalau kita pengen lihat lebih dekat, anak kecil. Ya, anak kecil itu mereka sudah diciptakan dengan keadaan kesempurnaannya sebagai manusia. Semakin besar, mereka semakin banyak belajar. Ya, kita contohkan, kita ajari tentang bersabar, tentang marah. Ya, jangan marah, sabar. Ya, kita ajari terus. Di suatu kesempatan dia bisa menahan amarahnya dan bersabar. Tapi di kesempatan yang lain dia nggak bisa menahan sehingga marahlah dia, hilang kesabarannya. Ya, menangis menjadi-jadi. Itu masuk daripada kategori takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita lihat mungkin anak ini nggak mau untuk menangis, tapi rasa menangisnya itu datang saja. Rasa marahnya itu tiba-tiba aja. Contoh mukul misalkan ya. Ada iseng ya kan? Ya iseng. Nggak ada apa langsung pluk. Ini kan bagian daripada takdir. Contoh takdir yang terlaksana. Padahal nggak kita rencanakan. Masa ya aku datang ke sini rencana untuk mukul misalkan, rencana untuk ngeplak kan nggak mungkin dong, iya kan? Tapi terjadi aja, begitu aja, jalan aja. Makanya itu kita diciptakan ya, dan kita dimudahkan untuk menggapai apa-apa yang sudah kita diciptakan. Nah, sehingga terkait dengan surga neraka itu bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menghakimi seorang masuk surga, masuk neraka, tapi kita bisa melihat pada akhir-akhir masa hidupnya. Ya kan? Kata Nabi apa? Kalau dia berakhir dengan kalimat syahadat atau kalimat tauhid, ya, maka dia masuk surga. Bisa jadi dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena diakhiri dengan kalimat yang baik. Ya kan? Ataupun wafat dalam keadaan yang baik, yang itu bahkan husnul khatimah, di antara tanda-tanda meninggal yang baik. Hari Jumat, tenggelam, sakit perut misalkan. Itu semua ada tanda-tanda kebaikan. Sehingga kalau masalah takdir ya, ada dua golongan lah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ya, kalau nggak salah ada Jabariyah, ada Qadariyah. Kalau Jabariyah mereka mengatakan kalau Qadariyah mereka mengatakan orang itu perbuatannya mereka yang menentukan. Ya, mereka yang menentukan sendiri. Tapi kalau Jabariyah mengatakan ya sudah, orang kalau hidup sudah semuanya terikat sudah. Dia melaksanakan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Sehingga saya diam, saya nggak ngapa-ngapain, akhirnya masuk surga neraka, ya udahlah itu sudah takdirnya. Ya, jangan juga berpasrah kepada takdir. Kita mengusahakan, karena Nabi mengatakan, ya malu, lakukanlah, kerjakanlah kebaikan. Karena orang itu diciptakan, ya, dan dia dimudahkan untuk menggapai apa yang dia sudah diciptakan. Dia diciptakan untuk mendapatkan surga, maka dia dimudahkan untuk menuju surga. Sebaliknya, orang diciptakan untuk mendapatkan neraka, dimudahkan juga untuk menuju neraka. Kan gitu, kita bisa melihat, oh ini orang setiap harinya baik, kita lihat kenal baik, ya, sampai wafatnya pun baik. Ya, kita kategorikan melihat dari nas-nas, kita runutkan, insya Allah lah bisa masuk surga ini. Ya, insya Allah bisa, kategorinya bisa. Tapi sekali lagi, semuanya kita ini tidak akan masuk surga, melainkan dengan rahmat Allah. Nabi pun mengatakan demikian, ya kan? Semua tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Sahabat yang pintar itu selalu menimbali, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah. Nabi mengatakan tidak juga denganku, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmatnya. Berarti setelah kita mengusahakan amal yang baik, ya, semua amalan menuju surga itu kita laksanakan, maka kita juga minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ menjadi kunci. Selain kita dapatkan amalan-amalan baiknya, kita dapat rahmat, ya tentu ke surga itu lebih gampang karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena ada orang yang enggan masuk surga. Nabi mengatakan semua umatku yadkhulunal jannata illa man aba. Ya kan? Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ada loh orang yang enggan ternyata. Bisa masuk surga enggan ya. Kalau nikah aja mau. Kalau dikasih rezeki banyak pun mau. Tapi kalau masuk surga kok ada yang enggan? Ya. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, berarti apa yang Nabi bawakan dari risalah yang kamilah. Ya. Kita harus mengatakan risalah Nabi itu sempurna.
kalau kita mengatakan Nabi menyimpan risalah sebagian, kita kufur nih, ya kan? Tapi kalau kita mengatakan Nabi sudah membawa risalah, nggak apalah, kita inovasi sedikit, ATM, amati, tiru, modifikasi, ya kita bid'ah, ya kan? Kita meyakini sempurna sudah, semua ajaran sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para sahabatnya. Maka kita imani itu. Yang tidak mengimani masuk kategori aba, yang enggan, masuk surga pun enggan, ya kan? Masuk surga pun enggan. Tapi Allah wa alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ikhwas sekalian, ya, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada yang keliru itu datang dari saya pribadi, lisan saya yang tergelincir, ya. Kemudian datang dari syaitan yang terlaknat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kita ditambahkan iman, ilmu, ya, kebaikan, sehingga kita mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu walim bidzalika wa qadirun alaina. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.